Harus diingat-ingat, ketika kalian usik bagian bawahnya, jangan usik bagian atasnya. Ketika kalian usik bagian atasnya, maka jangan sentuh bagian bawahnya. Jangan skip video ini kalau kalian pemula bonsai dengan masalah yang sama. Bara Bonsai. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Bara. Hari ini kita mau sedikit belajar perihal program bonsai teman-teman. Lah, di sini ada nggak teman-teman yang ketika melakukan program bonsai dan ternyata bonsainya itu stuck atau stagnan atau macet? Macetnya kenapa? Entah itu misalkan tunasnya tidak kunjung untuk tumbuh atau akarnya tidak kunjung tumbuh juga, tapi dia tidak mati. Nah, itu yang dinamakan stuck teman-teman. Jadi mari langsung kita bahas persoalannya atau kita bahas penyebabnya. Oke, jadi di depan saya ini ada bahan bonsai sancang teman-teman ya. Nah, ini juga termasuk bahan yang sudah saya program sejak lama dan termasuk bahan buat belajar juga teman-teman yang saya mulai dari nol. Nah, di sini dia ini mengalami kemacetan teman-teman. Kenapa? Alasannya sederhana dan simpel banget teman-teman. Dulu ketika saya melakukan pengepresan akar ini teman-teman, ini lumayan banyak. Saya press dulu. Ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sama bagian belakang sini ya. Yang intinya yang dominan saya hilangkan semua. Fatalnya saya lupa. Bagian atasnya ini juga, bagian terusannya saya potong teman-teman. Nah, akhirnya dia menjadi macet. Ini nggak mati teman-teman, matinya nggak, dia macet stagnan. Bahkan kalau dilihat ini buktinya, ketika kita lukai, ini masih hijau. Dan di sini juga banyak banget mata tunas yang saya sisakan teman-teman. Alangkah lebih baiknya ketika kita mau press bagian akar, maka bagian atasnya biarkan saja. Biarkan dia tetap ngelos, panjang dan rimbun karena akan membantu rangsangan untuk tumbuhnya akar. Dan sebaliknya, ketika kita memotong bagian percabangan dan sebagainya, yang atas ini intinya, maka jangan sekali-kali kita mengganggu akarnya. Berbeda ketika kita melakukan pendongkelan atau tanam stek dan sebagainya, ketika kita mengurangi percabangannya, karena itu untuk mengurangi penguapan akan. Tetapi ketika dia sudah berada di tempat seperti ini teman-teman, maka harus diingat-ingat, ketika kalian usik bagian bawahnya, jangan usik bagian atasnya. Ketika kalian usik bagian atasnya, maka jangan sentuh bagian bawahnya. Supaya apa? Supaya tidak macet atau stuck seperti ini teman-teman. Kita sama-sama nunggunya ketika melakukan program bonsai, sama-sama menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, maka akan sangat disayangkan ketika kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Kalau kayak gini kan akhirnya macet semua teman-teman. Untuk pertumbuhan yang sini juga macet, sini juga macet. Akhirnya ya gini, walamutu walayah ya, dia tidak mati dan juga tidak hidup. Maka kalau kata orang Jawa, jadi setengah-setengah. Jadi itu ya teman-teman ya, harus diingat-ingat. Kalau sudah kayak gini, lantas bagaimana cara penyiasatan kita supaya dia kembali menjadi sehat teman-teman? Lah, pertama bisa kita koreksi dari medianya ini teman-teman. Kita ganti total, kita potong semuanya. Ya layaknya kita memindahkan tanaman baru seperti itu teman-teman. Dan nanti kita mulai lagi. Atau ya nggak apa-apa, ini juga udah mulai bermunculan lagi. Kita tunggu saja dengan sabar, nanti juga dia akan sehat sendiri. Kalau nggak gitu, bisa kita lakukan pemupukan secara berkala teman-teman ya. Lebih amannya kalau kita pakai organik seperti kohe kan harus di bawah untuk enaknya karena dia menguap dari bawah ke atas. Jadi kalau untuk yang di atas ini saya biasanya menggunakan NPK yang 1616 untuk membantu pertumbuhannya. Kalau nggak gitu saya juga bisa pakai Dekastar teman-teman yang slow release lah, apa aja nggak apa-apa. Untuk mendongkrak ini juga kemarin mungkin ada sebulanan setelah saya kasih pupuk akhirnya dia mau tumbuh kayak gini. Oke, jadi itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan selamat mencoba.